Selamat siang dokter dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Saya di sini Gabriela Ashira dengan NIM 10/2018-091 akan melakukan simulasi pengambilan fungsi vena, darah perifer, dan juga penghitungan trombosit dan retraksi bekuan. Baik, pertama yang kita lakukan berupa fungsi vena, di mana kita cari pertama adalah vena pada fossa cubiti. Jika belum terlihat jelas, suruh pasien untuk mengepalkan tangannya. Baik, sudah terlihat jelas, kita letakkan turniket, pasangkan turniket. Turniket sebaiknya dipasang tidak terlalu ketat dan juga paling lama sekitar 1 menit. Kemudian suruh pasien untuk rilekskan tangannya. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas alkohol 70%, arah dari medial ke lateral. Selanjutnya kita ambil spuit dan jarumnya. Kemudian kita tusuk ke venanya dengan posisi yang benar, yaitu kira-kira 10-30 derajat tergantung jenis vena apakah terlihat dengan jelas apa tidak. Sebaiknya juga jarum ataupun spuitnya ini tidak melayang. Jika perlakuan kita sudah benar atau cara tusukan kita sudah benar, maka kita akan merasakan tusukan pada ruang yang kosong berupa lumen, dan juga kita akan temukan adanya darah pada spuitnya. Selanjutnya kita ubah posisi tangan dengan tidak mengubah posisi jarum dan juga spuitnya ini, dan usahakan untuk tidak melayang jarum ataupun spuitnya. Kemudian kita tarik perlahan untuk mengambil darahnya. Sesudah itu lepaskan jarumnya dan juga turniketnya, dan beri kapas pada area yang kita suntik tadi. Perlakuan fungsi vena telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengambilan darah perifer. Pertama, dengan menentukan jari yang akan kita ambil. Bisa jari ketiga ataupun jari keempat. Di sini saya ambil jari ketiga, dan pastikan jari yang akan kita tusuk atau ambil darahnya itu vaskularisasinya baik, tidak ada luka. Selanjutnya kita massage terlebih dahulu tangan pasien. Kemudian kita bersihkan dengan kapas alkohol 70% dari arah medial ke lateral. Selanjutnya kita siapkan lansetnya. Pastikan tangan pasien juga telah kering dari alkohol. Kemudian kita tusuk. Setelah itu, darah pertama dapat kita hapus dengan tidak menekan tangan pasien. Kemudian darah selanjutnya kita ambil. Selanjutnya kita lakukan hitung trombosit, di mana prinsipnya ialah pengenceran dengan larutan tertentu dan jumlah sel hitung dengan kamar hitung. Bahan pemeriksaan berupa darah yang berada pada tabung EDTA, kemudian pipet toma yang berupa pipet toma eritrosit yang berskala 0,5, 1, dan juga 101. Kemudian kita siapkan selang dan juga spuitnya, di mana kita bersihkan terlebih dahulu dan kita keringkan. Kemudian kita ambil darah dengan batas 0,5 secara perlahan. Kemudian kita masukkan larutan amonium oksalat 1% hingga batas 101. Kemudian kita masukkan ke kamar hitung dari pinggir. Kita letakkan di bawah mikroskop dengan mengatur lensa objektif 40 kali
Dengan kondensor diturunkan, diafragma dikecilkan. Kita hitung pada kelima bidang sedang di tengah kamar hitung ataupun satu bidang besar di tengah. Kita lihat trombositnya, hitung sel dimulai dari sudut kiri ke atas, ke kanan, kemudian turun ke bawah, dari kanan ke kiri, dan seterusnya. Sel yang dihitung ialah sel yang menyinggung garis batas atas dan kiri. Baik, selanjutnya kita lakukan redaksi bekuan, di mana tujuannya untuk menguji jumlah dan juga fungsi trombosit. Pertama, kita ambil sebanyak 5 cc darah, kemudian kita masukkan ke dalam tabung sentrifuge. Tabung sentrifuge sebaiknya plastik dan juga berskala. Selanjutnya kita diamkan selama 3 jam. Setelah kita diamkan selama 3 jam, kemudian kita lihat konsistensinya. Apakah dia rapuh ataukah dia kenyal. Jika kenyal, dia akan tertempel. Jika rapuh, dia tidak tertempel. Selanjutnya, kita pisahkan bagian yang beku ini. Kemudian kita sentrifuge. Setelah itu kita lihat serum yang tersisa. Dimana misalkan tadi 5 cc darah yang kita ambil, sisanya berupa 2 cc, 2/5 kali 100% sama dengan 40%, itulah volume serumnya. Sekian dari simulasi yang saya dapat berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.